Kilometer 50 guys, jadi rame tuh. Apa patroli? Ya, patroli itu. Jadi rame guys. Kendaraan biasanya ini sepi, biasa aja lah, sepi sih tidak. Jadi berkah, bukan berkah tadi dia mah tak. Nah ini yang di depan nih kejadian itu bengkung. Nah tinggi ya tak. Nah ini di depan ya. Menurut TV kita juga. Jadi pulsa can dibayar ya teh. Tuh, oh bayar pulsa. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Masalah pembunuhan itu biarkan ada yang menangani, tapi saya hanya bertafakur saja pemirsa tentang keadaan kondisi kilometer yang barusan kita lihat, kilometer 50 yang menjadi ramai. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dilakukan oleh mungkin yang selalu berkaitan dengan HRS itu ya banyak untungnya buat ekonomi. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi, mulai dari datang dari bandara, bagaimana para pedagang yang sudah di lockdown beberapa bulan, mereka bisa berdagang. Setelah itu kegiatan di penjemputan berapa puluh bis dari tiap daerah yang datang ke bandara pada saat itu ya, setelah lama bis itu tidak mengangkut karena adanya PSBB ataupun karantina wilayah di tiap wilayah, tapi bisa membangun, bangkit kembali keluar dari garasinya masing-masing untuk mengangkut jamaah. Nah, setelah itu kalau kita lihat dari peningkatan ekonomi dari baliho, banyak para pecinta HRS yang memasang baliho ukuran-ukuran besar pada saat itu. Berapa keuntungan bagi pencetak baliho? Itu udah ekonomi juga. Dan setelah itu bagaimana poster-poster dipasang, walaupun mungkin baliho itu banyak yang diturunkan, tetapi ya sudah, karena kegiatan acara penyambutannya juga sudah. Dan baliho itu banyak dipasang di bambu, berapa ratus bambu, tukang bambu yang biasanya mungkin sepi menjadi untung kembali. Nah setelah itu
ada mungkin ya kejadian-kejadian tentang berita tentang beliau sebelum dijadikan tersangka. Ya udah, kalau seperti kegiatan pernikahan anaknya, berapa mas kawinnya, itu mungkin akan menjadi untung juga bagi peningkatan ekonomi yang mungkin hari ini setelah beberapa bulan adanya PSBB ataupun karantina, ya para pedagang bisa. Apalagi pedagang pulsa, kuota, itu jangan diungkapkan lagi. Terus ingin mencari, melihat, ingin tahu kabarnya tentang beliau, itu walaupun mungkin gambar beliau tidak bisa dipajang di media-media sosial, apalagi mungkin diberitakan di media elektronik yang agak-agak suka dipelintir sedikit lah. Nah, dan setelah itu juga tidak berhenti sampai di situ. Karena baliho diturunkan, maka para pendukung dan para pencintanya itu ganti membuat kaos. Bayangkan berapa ribu kaos yang biasanya mungkin pakaian itu dan kaos itu terjual di waktu-waktu masuk sekolah karena sekolahnya libur. Itu peningkatan ekonomi buat orang-orang yang berbisnis di bagian tekstil, tukang ngapun, dan lain-lain, sablon. Ya udahlah, kita kumkan saja di tukang kaos lah. Nah, setelah itu IBHRS dibawa sebagai tersangka dan dipenjarakan dengan satu tangan yang diborgol dengan simbol keberanian. Acungkan tangannya itu. Dengan simbol itu, para pecintanya bikin lagi sablonan kaos, beli lagi sablonan kaos dengan tangan, gambar tangan, tanda dari tangan beliau yang diborgol dengan hashtag walaupun terikat tetap semangat. Itu ekonomi juga. Dan sebelumnya itu ada kejadian 6 pengawalnya ditembak di kilometer 50. Kata berita itu juga, yang setelah dilihat bahwa kilometer 50 biasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika ditanya sama tukang parkir yang mungkin tidak dimasukkan ke video, bagaimana peningkatannya setelah kejadian itu? Yang dagang di sana, alhamdulillah katanya ada peningkatan, dan parkir juga banyak. Jadi kalau dilihat dari setiap kejadian yang berkaitan dengan HRS itu, untuk urusan ekonomi ini bisa membantu.
Coba kalau IB keluar lagi atau dikeluarkan dan diberikan izin untuk berdakwah keliling Indonesia, itu peningkatan Merchandise, terus angkutan, tukang son, catering, apalagi itu bisa meningkatkan ekonomi. Padahal ini salah satu cara dalam masa pandemi ini. Kalau saya berpikirnya mungkin agak-agak tidak terlalu jauh lah. Itulah tentang keadaan kilometer 50 yang ada di tol Rawang, Cikampek Rawang, yang disebut-sebut tentang adanya kejadian IB, pengawal IBHRS di sana.